Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat? Semangat. Nah, semangat ya, walaupun kita berada dalam kondisi pandemi, asalkan jangan lupa apa? Memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian ya mencuci tangan, lalu ya menghindari mobilitas, artinya menghindari berkerumun ya. Jadi jangan berkerumun. Nah, kemudian untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Kahila, silahkan pimpin berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, ya mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan dari awal sampai akhir ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat penting sekali apabila kalian pergi dari rumah atau keluar rumah ya, atau melakukan aktivitas itu jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, ketika kita bepergian, nah supaya Allah memberikan keselamatan kepada kita dari kita berangkat dari rumah sampai pulang lagi ke rumah ya. Dan ketika kita belajar pun sama, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu ya, ilmu kepada kita itu ilmu yang bermanfaat ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kepada kalian silahkan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, silahkan duduk kembali. Itu ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa dinyanyikan ketika proses pembelajaran? Itu berguna untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air atau rasa nasionalisme kita ya, apalagi kita sudah jarang sekali melakukan kegiatan upacara ya karena terkendala oleh pandemi saat ini. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran ya. Sebelum kita mulai ke materi, Ibu akan mengecek dulu kehadirannya, mengabsen. Kahila ada Kahila? Hadir. Iya. Anggres? Hadir. Haura? Hadir. Iya. Putri? Hadir. Nazwa? Hadir. Nopisa? Hadir. Pinkan? Hadir. Ya. Aulia? Hadir. Tira? Hadir. Iya, jadi hadir semua ya. Ada yang tidak hadir? Oh, tidak hadir, hadir semua ya. Nah, alhamdulillah kalian membuktikan bahwa kalian semangat dalam menuntut
ilmu. Nah, ini akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu ini. Yang pertama, mengidentifikasi hukum bacaan alif lam dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan benar, ya. Nah, yang kedua, menjelaskan hukum bacaan alif lam dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan benar. Dan yang terakhir, menunjukkan bacaan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan. Untuk itu, silahkan kalian buka dulu halaman 77 ya di buku di situ. Silahkan kamu baca dulu, di situ ada kolom renungan. Ya, amati dulu ini gambar ini. Setelah itu silahkan kalian baca. Nanti kita setelah ini akan ada tanya jawab. Silahkan. Ibu beri waktu 3 menit. Sudah selesai? Sudah ya? Ibu rasa cukup ya? Nah, coba dari kolom renungan tersebut coba dikaitkan dengan dengan gambar ini. Kira-kira ada kaitannya enggak sih? Ada apa kaitannya kira-kira? Kalau yang ini, kita amati dulu ya. Ini gambar tentang apa yang ini? Yang ini. Sedang belajar. Apa kaitannya? Dengan di situ ada Quran surat apa? Ar-Rahman ayat 33 ya. Apa kaitannya? Kalian sedang belajar gak hari ini? Iya. Berkaitannya itu perintah Allah supaya kita terus menuntut ilmu. Dan yang ini gambar apa yang ini? Astronot, maksudnya apa sih? Ini kok ada gambar astronot, ada kaitannya tidak belajar dengan astronot? Ada apa kaitan belajar dengan astronot? Nah, untuk jadi astronot, untuk jadi apapun itu, ya untuk menggapai cita-cita kalian, kita harus belajar. Nah, itu kaitan dengan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, sekarang kita kalian perhatikan video bacaan surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nanti setelah ini kita akan baca bersama-sama ya. Jadi perhatikan cara membacanya. Panjang pendeknya, tajwidnya juga diperhatikan. Wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Nah, itu ya cara membacanya sudah jelas ya. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Kita baca yang pertama surat Ar-Rahman dulu ya. Nanti Ibu akan tunjuk seorang-seorang untuk membaca ya. So, tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Coba kalian tanpa ibu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang kedua, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Silakan kalian tanpa ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu nafazu Illahul lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Coba Najwa, silakan baca surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi
ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Tira, silahkan baca surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahil ladzina amanu minkum wallazina utul ilma daraja wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahu. Ya, bacaannya sudah pada lancar ya. Nah, jadi sangat penting sekali ketika kita membaca Al-Quran itu perlu diperhatikan apanya. Yang pertama, panjang pendeknya ya atau tajwidnya. Kemudian apanya? Makhrijul hurufnya ya, makhrijul hurufnya supaya tidak ada kesalahan arti ya. Ketika kalau kita salah pengucapan maka akan salah artinya ya. Nah, bagus sekali. Bacaan kalian sudah lancar. Nah, ketika sudah lancar, nah jangan biarkan Al-Quran di rumah ya berdebu. Artinya apa? Harus selalu dipakai, harus selalu dibuka, kemudian dibaca. Kalau udah lancar bacaannya, terus diasah ya. Jangan sampai saya mah sudah hatam Qur'annya. Udah gitu udah saja ya, tidak dibaca-baca, terus ulang-ulang ya. Satu hatam Qur'an, terus lagi balik lagi dari awal, begitu ya. Nah, supaya makin hebat bacaan Qur'annya. Nah, jadi tadi Ibu ulangi bahwa ketika kita membaca Quran yang pertama harus tajwidnya ya. Nah, ada kaitannya dengan apa yang Ibu sampaikan tadi di awal bahwa tujuan pembelajaran kita yang pertama kamu harus mengidentifikasi kemudian menjelaskan hukum bacaan tajwid. Apa tuh? Tadi hukum bacaan apa? Tadi diingat lagi gak? Hukum bacaan apa? Alif, lam ya. Nah, hukum bacaan alif, lam. Ada yang udah pernah dengar tuh bacaan alif, lam? Hukum alif, lam maksudnya, bukan bacaan. Hah? Nah, Ibu ingatkan kembali ya. Silahkan kalian perhatikan video ini. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Nah, dengarkan dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini sedikit saya ingin menyampaikan materi tentang hukum-hukum alif dan lam, yaitu alif lam yang masuk kepada isim atau kata benda. Alif lam terbagi kepada dua. Yang pertama alif lam qamariyah dan yang kedua alif lam syamsiyah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama alif lam qamariyah. Qamariyah berasal dari kata qamar, yaitu bulan. Bulan itu ada wujudnya, nyata dan bisa dilihat. Maka analogi ini jika kita kaitkan dengan alif lam, maka alif lam secara tulisan ada dan ketika diucapkan juga ada. Artinya suaranya terdengar ketika diucapkan. Nah, cara membacanya adalah idhar.
jelas, terang seperti kita melihat bulan. Maka bisa juga disebut idhar qamari. Lalu bagaimana terjadinya alif lam ini? Terjadinya alif lam qamariyah ini ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah yang jumlahnya ada 14 dan sering kita kumpulkan dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqima. Saya ulangi, ibghi hajjaka wa khaf aqima, yaitu alif atau hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Itu adalah huruf-huruf qamariyah. Maka ketika kita bertemu dengan alif lam, kemudian di depannya ada huruf-huruf tersebut, maka dinamakan alif lam qamariyah. Kemudian contohnya, kita lihat contohnya. Misalnya hamzah al-awwalu. Jadi alif lamnya itu terbaca al-awwalu. Atau kita di Al-Quran menemukan kalimatnya huwal awwalu. Jadi alnya itu kesebut, kebaca. Huwal awwalu. Yang kedua, huruf ba. Al-babu. Al-bab. Seperti kalimatnya ulul albab. Ulul, nah lamnya itu juga terdengar. Dan seterusnya contoh-contoh yang lainnya. Maka itu dinamakan alif lam qamariyah. Yang kedua, alif lam syamsiyah. Asy-syams artinya matahari. Matahari itu ada, nyata wujudnya, tetapi sulit untuk dilihat. Artinya kalau kita kaitkan lagi dengan alif lam secara tulisan ada, tetapi tidak dibaca, dilewatkan, diabaikan. Nah, cara membacanya adalah diidghamkan, yaitu memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lainnya atau ke dalam huruf yang ada di depannya. Alif lam syamsiyah ini sering disebut juga idgham syamsi. Boleh kita menyebutnya idgham syamsi. Nah, bagaimana cara atau terjadinya alif lam syamsiyah ini? Nah, alif syamsiyah ini terjadi ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Nah, huruf syamsiyah ini juga jumlahnya ada 14, atau untuk memudahkannya adalah sisa daripada huruf-huruf qamariyah yang tadi. Nah, berikutnya kita lihat huruf-huruf syamsiyah. Berikut contohnya. Kita lihat hurufnya, ada huruf to, ada tha, sad, ra, ta, do, za, dal, sin, lo, zai, shin, dan lam. Nah, kita ambil satu contoh. Misalnya huruf ra, war rasul. Nah, lihat di situ ada huruf alif dan lam, tetapi tidak dibaca, dilewatkan dari waw langsung ke ra. War rasul. Yang kedua huruf shad misalnya. Was-shalah. Sama seperti tadi. Ada di situ huruf alif dan lam tetapi tidak dibaca. Bacanya was-shalah, tidak wal-shalah, tapi was-shalah. Demikian sekelumit penjelasan tentang alif lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh. Cukup jelas ya penjelasannya. Nah, mari kita tanya jawab dari tayangan video barusan. Jadi hukum alif lam itu ada berapa?
Ada 2. Apa aja? Syamsiah, Ya. Komariah. Alif lam samsiah dan alif lam komariah. Ada berapa, Naila? Aura? Hurufnya? Kalau alif lam komariah ada berapa? 14. Kalau samsiah? Ada 14 ya. Nah, tadi dijelaskan di situ bahwa alif lam komariah itu apa? Najwa? Iya, komariah itu bulan ya. Nah, jadi ketika membacanya juga jelas ya, seperti bacaan idhar. Idhar ya. Jelas itu idhar. Jadi alif lamnya itu terbaca jelas. Kalau syamsiah itu tadi apa syamsiah? Matahari ada tapi tadi bacaannya tidak terlihat. Nah, pembacaannya diidghamkan ya, artinya dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya itu ya. Nah, tadi huruf-hurufnya ada 14. Nah, bisa kalian lihat dalam buku siswa pada halaman 79 ya. Nah, itu. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Silahkan kalian kerjakan secara bersama-sama, secara berkelompok ya. Nah, nanti kita akan presentasikan hasilnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat, baca-baca dalam buku siswa halaman 79. Silahkan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan situ ya. Di situ ada. Nah, perhatikan ya. Nah, silakan kerjakan bersama-sama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti tulis di atasnya nama kelompoknya. Bertemunya huruf hijaiyah tertentu sehingga lam sukun sama sekali tidak dibaca. Berarti lamnya tidak dibaca. Nah, tadi apa? Tadi berdasarkan penjelasan. Apa tadi? Iya. Ingat harus dilengkapin. Alif, lam, samsiah. Berupa. Boleh. Ya, sok. Tadi ini kan yang pertama tadi ada penjelasannya ya. Kalau alif lam ketika bertemu dengan huruf hijaiyah tertentu sehingga lam sukun sama sekali tidak dibaca. Ya, tidak terbaca alif lamnya tadi. Ya, di sini juga udah ada dijelaskan. Ya. Nah, ini ya. Boleh langsung diisi di situ. Ini kita nulis lafadznya sendiri. Oh iya, dipotong aja. Misalkan yang mana coba, yang mana? Yang ada alif lamnya coba di sini. Yang ada alif lam. Ini ya. Nah, ini apa? Nah, berarti cuma tulis wal insi. Tulis pindahin ke sini, terus nanti di checklist masuk alif lam komariah atau alif lam samsiah. Ya. Udah. Ya, sudah selesai? Sudah. Ya, sudah selesai. Silahkan dikumpulkan. Di atasnya ditulis kelompok 1 biar kelihatan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jangan dulu.
Sudah? Posisi mana? Ya. Sekarang silahkan kelompok 1 berdiri. Kahila, berdiri aja ketuanya ya. Sudah selesai kan? Sudah. Coba silahkan dipresentasikan yang pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meleburnya huruf alif lam ketika bertemu huruf hijaiyah tertentu sehingga lam sukun sama sekali tak dibaca merupakan tanda berlakunya hukum bacaan alif lam syamsiah. Tepuk tangan. Menurut kelompok 1 alif lam syamsiah. Ya, silahkan duduk. Bagus. Silahkan kelompok 2. Najwa, udah Najwa? Udah, silakan berdiri ya. Hasilnya apa? Kelompok 2 menurut kelompok 2, menurut Najwa. Menurut ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mewakili yang pada kelompok saya. Meleburnya huruf alif lam ketika bertemu huruf hijaiyah tertentu sehingga alif lam sukun sama sekali tidak dibaca merupakan berlakunya hukum bacaan alif lam syamsiah. Ya, bagus. Baca lagi yang selanjutnya. Bagus. Ya, tepuk tangan. Ada 2. Dibacanya lam sukun ketika alif lam bertemu huruf hijaiyah tertentu merupakan tanda berlakunya huruf bacaan alif lam komariah. Iya, bagus. Ya, silakan. Terima kasih Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 berdiri 1 orang mewakili. Jangan lupa ya, ketika kalian menyampaikan pendapat itu jangan lupa diawali dengan salam, diakhiri dengan salam juga. Sebutkan nama kaliannya dulu ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Yang nomor 3 aja. 3. Huruf ba termasuk huruf alif lam komariah. Huruf ba termasuk huruf alif lam koma riyah. Ya, bagus, betul. Tepuk tangan. Ya. Itu ya. Nah, itu tadi ya, bagus sekali jawaban-jawaban kalian. Dan ketika mengerjakan LKPD, Ibu lihat tadi sudah pada paham ya mengenai hukum alif lam ya. Jadi Ibu ingatkan lagi bahwa alif lam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada alif lam komariah, alif lam samsiah ya. Alif lam komariah itu komari artinya bulan, samsi artinya matahari. Komariah dibacanya jelas. Kalau samsiah dibacanya lebur ya, melebur ke dalam huruf yang ada di depannya. Nah, masing-masing dari alif lam samsiah maupun alif lam komariah itu mempunyai ada berapa? 14. Iya, ada 14 hurufnya ya. Ada 14 hurufnya. Nah, bagus sekali tadi hasil kerja kelompoknya ya. Ibu kasih jempol untuk kelompok yang sudah bagus, tapi rata-rata sudah bagus semuanya ya. Nah, jadi tadi Ibu simpulkan, tadi kita sudah menyimpulkan ya dari awal sampai akhir. Kita sudah membaca surat apa tadi? Ar-Rahman ayat berapa? 33. Itu berkaitan dengan apa? Ilmu pengetahuan ya. Sama satu lagi Al-Mujadalah ayat 11. Nah, dan ketika kalian membaca harus perhatikan tajwidnya juga makhraj hurufnya supaya tidak ada kesalahan dalam artinya. Nah, itu ya. Nah, kemudian satu lagi Ibu ingatkan ketika kita menyampaikan pendapat dalam berkelompok ya, atau dalam sebuah forum, jangan lupa salam diawali dengan salam, diakhiri
salam, sampaikan nama kalian ya, itu. Nah, jadi itu tadi pelajaran kita dari awal sampai akhir. Nah, untuk pelajaran pada minggu berikutnya yaitu tentang arti ya. Kita akan mempelajari arti dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 ya. Kita akan mengartikan. Nah, untuk itu silakan kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan Kahila dipimpin berdoa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.